Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Bu, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak kan pada kesempatan ini saya akan supervisi Bapak ya mengenai kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan dari sebelum, kemudian ketika Bapak melaksanakan coaching dan setelahnya. Dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir rencana kita ini bisa berjalan dengan yang baik ya Pak. Amin, amin ya Allah. Nah kemudian Bapak harus mungkin diketahui terlebih dahulu ya Pak ya, dalam melaksanakan coaching itu kita harus memiliki atau mengembangkan kompetisi dalam kehadiran penuh ya Bapak ya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan kita juga harus memiliki kompetisi bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching kita ya Pak ya. Dan kemudian Bapak perlu diingat lagi bahwa prinsip coaching itu sendiri, bahwa yang pertama harus ada kemitraan, bahwa kita memposisikan diri sejajar dengan coach kita ya Pak ya. Kemudian ada proses yang kreatif, proses kreatif di mana di sana ada interaksi yang positif ya Bapak ya antara coach dengan coach. Kemudian ada kita juga harus mampu memaksimalkan atau memberdayakan potensi apa yang ada dalam coaching kita tersebut, sehingga mereka bisa memunculkan potensinya dalam mengambil solusi yang akan mereka lakukan ya Bapak ya, dalam permasalahan yang mereka laksanakan. Itu mungkin Bapak ya sedikit mengulas mengenai coaching yang akan Bapak laksanakan. Kemudian Bapak yang ingin saya tanyakan di praobservasi ini, apa yang ingin Bapak kembangkan atau kompetisi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching yang akan Bapak laksanakan ini? Ya. Kalau mendengar dari apa yang Ibu sampaikan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, sampai saat ini jujur saja ya, saya masih memiliki keterbatasan dalam menyusun atau membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi itu adalah mungkin salah satu kelemahan saya dalam melakukan coaching. Jadi ini membuat pertanyaan berbobot itu sesuatu hal yang saya kembangkan supaya bisa lebih baik lagi dalam menyusun pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi kompetisi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini, bahwa Bapak ingin mengembangkan kompetisi membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Memang sangat sulit ya Bapak ya, sebenarnya kita mengarahkan coach itu bagaimana supaya mereka bisa terbuka dan menemukan potensi yang ada dirinya itu memang harus dengan memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Ya mudah-mudahan dengan coaching ini bisa ya Pak ya. Amin. Bisa ya. Kemudian bagian mana yang mungkin Bapak inginkan dari saya sebagai supervisor ya, untuk yang harus diamati gitu, supaya nanti Bapak bisa memiliki apa itu gambaran mengenai kekurangan mungkin di bagian mana, sehingga perlu saya amati dan nantinya bisa kita bicarakan bersama Bapak. Iya. Kalau melihat dari apa yang sampaikan oleh Ibu barusan sama-sama mendengar, jujur saja ya, saya dari ketiga kompetensi ini belum ada yang optimal gitu ya. Jadi Ibu bisa melihat coaching yang kami lakukan secara menyeluruh, tapi ada penekanan perhatian dalam pembuatan pertanyaan yang berbobot itu tadi ya. Jadi saya harus lebih mengamati pada pertanyaan yang berbobot iya, selain daripada keseluruhan tentunya ya Pak ya. Iya. Cuma yang harus mungkin saya amati supaya saya bisa menilai mungkin seperti itu ya Pak, betul. Dari aspek pertanyaan yang berbobot itu kompetisi pertanyaan, membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan bagaimana Pak? Apakah mau seperti apa Bapak? Penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita laksanakan itu dari supervisi ini? Dan penilaian yang saya harapkan itu ya, saya bisa menjadi seorang coach yang baik, coach yang bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Juga mereka jadi bisa terbuka, mereka bisa mengungkapkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga permasalahannya dia bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya gitu ya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan yaitu mengenai bagaimana cara mengembangkan kemampuan Bapak dalam penilaian membuat pertanyaan berbobot, sehingga Bapak itu bisa menjadi coach yang baik nantinya itu bisa bisa mengarahkan coachingnya itu kepada potensi yang mereka miliki seperti itu ya Pak ya. Jadi kemampuannya lebih berkembang setelah melakukan supervisi ini. Bagus sekali Bapak ya. Kemudian harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan apa Pak?
Ya, harapannya sudah barang tentu ya. Saya mungkin ada sebuah perubahan yang signifikan dari kemampuan saya saat ini menjadi yang lebih baik dan kompetensi yang lebih spesifik itu membuat pertanyaan yang berbobot. Kalau pada intinya bukan hanya itu saya katakan tadi, saya harapannya ada peningkatan, ada pengembangan dalam diri saya dalam kemampuan untuk melakukan coaching intinya secara keseluruhan. Gitu, betul. Jadi Bapak lebih menekankan Bapak ingin mengembangkan diri ini, dan terutama dalam coaching ini, dalam kompetisi, bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach Bapak. Tapi secara keseluruhan ya, semua langkah-langkah yang dilakukan dalam coaching ini harus Bapak kembangkan juga sehingga potensi yang Bapak miliki sebagai coach itu lebih berkembang ya Bapak. Seperti itu mungkin ya Pak ya? Iya. Oh iya, bagus sekali Bapak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa tercapai ya Pak ya. Nah, jadi silakan Bapak, saya akan mensupervisi ketika Bapak melaksanakan coaching bersama rekan Bapak. Jadi silakan Bapak untuk melanjutkan proses coachingnya dengan teman sejawat Bapak. Saya silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, yang dalam keadaan tenang ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini, dengan obrolan kita kali ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam nikmat dari pelajaran, sehingga itu bisa menjadi sebuah kemajuan yang akan kita capai ke depannya. Ini ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu bertemu dengan saya. Kalau boleh saya tahu ya Bu, apa yang menjadi permasalahan yang di sini akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih ya, saya kesempatan hari ini bisa bertemu dengan Bapak pada sore ini. Tentu saja Pak, pada pertemuan hari ini ada hal yang mengganjal pada diri saya Pak, permasalahan, terutama permasalahan yang ada di sekolah Pak. Oh, masalah sekolah ya? Iya Pak. Jadi tujuan Ibu membahas permasalahan sekolah ini, ada yang akan kita bicarakan, tujuannya itu apa? Baik Bapak, saya bicarakan dulu ya masalahnya seperti apa. Tentu saja Bapak, tujuan dari saya berbicara dengan Bapak, saya ingin mencari solusi yang terbaik ya Pak ya dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Di sekolah saya itu Pak sekarang lagi, kalau dibilang trending ya Pak ya, karena saya ngiri sekali Pak sekarang anak-anak, kebetulan saya mengajar di kelas 7 ya Pak ya. Sekarang anak-anak sedang trending melakukan hal-hal yang tidak baik Pak. Artinya kan setiap anak suka ada masalah juga ya Pak ya. Gitu ya. Nah, mereka akan, ketika mereka mendapatkan masalah, justru mereka akan berperilaku yang tidak baik. Contohnya ya Pak ya, ini yang sedang saya hadapi sekarang adalah menghadapi anak-anak yang sedang bisa menggores-gores bagian lengan bagian bawah Pak. Ya, itu menggunakan benda-benda tajam seperti silet atau pecahan kaca ya Pak ya. Nah, itu yang membuat 1 minggu ini Pak saya galau gitu ya, bagaimana ini cara menghadapi perilaku tersebut yang memang kan notabene itu mengarah dalam kepribadian anak ya Pak ya. Nah, itu mungkin Bapak yang ingin saya bicarakan, permasalahan seperti itu di sekolah. Oh, jadi permasalahannya cukup berat juga ya terhadap masa depan anak, dan seperti apa kalau memang mempunyai kebiasaan semacam itu. Iya betul. Lantas keberhasilan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari aturan kita saat ini? Mudah-mudahan ya Pak ya, seperti Bapak tadi pertemuan kita mendapatkan hikmahnya. Tentu saja ya, ketika kita bertemu kemudian ada ukuran keberhasilan yang ingin saya capai. Salah satunya adalah memang ingin merubah Pak, ingin merubah bagaimana perilaku mereka, supaya perilaku yang mereka lakukan itu memang tidak baik. Iya, pasti. Ya, terus tentu saja selain ingin membuat kesadaran diri, kesadaran terhadap anak tersebut juga, saya ingin lebih tahu Pak. Tentu saja masalah tersebut akan dilatar belakangi dengan kebutuhan apa sih yang harus mereka penuhi, seperti itu Pak. Ukuran keberhasilannya mungkin saya lebih dekat kepada mereka, kemudian bisa menyadarkan mereka, kemudian saya juga bisa mengetahui itu ya, menganalisis kebutuhan apa yang mereka butuhkan itu Pak. Melihat dari apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan ya pada pertemuan ini kita bisa memiliki sedikit solusi ya, gambaran solusi atau alternatif solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini dengan program kita yang ke depan ini Bu ya. Itu begini Bu,
Dari yang Ibu sampaikan tadi pasti Ibu sudah memiliki gambaran kesempatan atau peluang apa yang bisa Ibu lakukan saat ini untuk mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di saat ini. Ya. Peluang atau kesempatan yang saya miliki saat ini gitu Pak dalam menghadapi permasalahan ini tentu saja Pak, karena saya mengajar semua kelas 7, tentu saja akan saya mungkin meskipun tidak setiap hari gitu ya, dalam 1 minggu bisa 2 atau 3 kali saya masuk kelas. Itu mungkin peluang saya atau kesempatan saya untuk apa ya, untuk terus mengingatkan mereka gitu ya, bagaimana perilaku yang memang harus mereka contohkan dan perilaku yang memang tidak boleh dilakukan seperti itu Pak. Jadi Ibu akan memberikan peringatan-peringatan, arahan-arahan secara konsisten kepada mereka. Karena kemudian Ibu waktu pertemuannya lebih sering dengan mereka ya, jadi banyak peluang untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Dari Ibu yang lakukan barusan ya, memberikan arahan-arahan nasihat kepada mereka. Kalau saya gambarkan dalam sebuah skala ya Bu ya, skala 1 sampai 10, kira-kira dari upaya yang Ibu lakukan saat ini tingkat keberhasilannya mungkin level berapa ya? Kalau diskalakan mungkin saya berada di skala 5 mungkin Pak ya. Nah, kenapa saya bisa mengatakan saya di skala 5 gitu ya? Karena tadi Pak, posisi saya adalah sebagai guru mata pelajaran gitu ya. Yang tentu saja kalau menurut saya Pak, ini yang lebih berperan penting adalah wali kelasnya ya. Selain wali kelas ada orang tuanya mungkin ya. Nah, itu yang lebih banyak berperan penting. Tapi kenapa saya memposisikan di posisi 5 ini? Karena memang posisi saya mungkin hanya sebatas guru mata pelajaran yang memang tidak setiap hari bisa mengontrol perilaku mereka di kelas seperti itu Pak. Oh gitu ya. Tapi di samping itu pasti Ibu memiliki sejenis kekuatan ya. Ya. Sampai saya tahu kekuatan apa yang bisa Ibu lakukan untuk permasalahan ini. Kekuatan saya tentu saja Pak gini Pak. Saya sebetulnya permasalahan ini sempat saya panggil anak-anak tersebut. Jadi anak tersebut itu kan dari 6 orang siswi Pak ya. Yang 4 orang katanya dengan alasan karena ikut-ikutan. Yang 2 orang ini Pak, yang 2 orang ini memang cukup berat Pak, karena selain saya sudah ngobrol gitu, dilatar belakangi dengan permasalahan keluarga gitu ya, sehingga bisa bertindak seperti itu gitu. Nah justru saya mencoba menawarkan kepada mereka adalah kenapa tuh setiap ada permasalahan bisakah kamu curhat misalkan ke wali kelas misalkan ya, tapi karena kebetulan Pak wali kelasnya laki-laki gitu ya Pak, mereka menjawab Ibu saya canggung Bu kalau ngobrol sama bapak-bapak, katanya malu juga katanya ya. Akhirnya itu yang menjadi kekuatan saya Pak, saya membuka diri kepada mereka bahwa boleh yuk kalian kalau ada permasalahan baik di rumah, di sekolah, dengan teman atau dengan siapapun boleh curhat ke Ibu. Nah, itu yang menjadi kekuatan saya Pak, bahwa mudah-mudahan dengan kedekatan saya dengan mereka itu bisa menyadarkan perlahan-lahan gitu ya, bagaimana tentang perilaku yang memang tidak boleh dilakukan tersebut. Adakah Ibu dalam merealisasikan kekuatan Ibu tadi kan hambatan yang Ibu hadapi untuk yang menghambat sehingga apa yang Ibu harapkan itu bisa mungkin terhalangi oleh hambatan tersebut? Adakah hambatan yang Ibu dapatkan sampai saat ini? Hambatan yang sebetulnya kan karena memang ini baru ya Pak permasalahannya. Ini mungkin hambatan yang memang ada di benak saya, di pikiran saya gitu Pak ya. Yang pertama Pak, hambatan dari anaknya itu sendiri Pak. Seperti tadi kan ya, saya sudah membuka diri untuk silakan dia curhat ke Ibu dan sebagainya. Saya ketakutan saya hambatannya kan justru anak tidak mau terbuka Pak terhadap apa permasalahan yang terjadi. Sehingga kan itu sulit sekali ya bagaimana bisa mengontrol anak tersebut. Kemudian hambatan yang kedua Pak, orang tua. Sebetulnya ketika kemarin saya nanya ke anaknya, Mama kamu tahu nggak, bapak kamu tahu nggak seperti itu? Katanya nggak tahu Bu, jangan dipanggil dan sebagainya. Artinya mungkin orang tua nggak tahu. Nah hambatannya yang saya takutkan Pak, ketika orang tuanya tahu, ya, punten Pak, biasanya kalau orang tua, kalau anak melakukan kesalahan kadang-kadang suka ada yang tidak menerima gitu ya, bahwa anak saya tidak seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah itu hambatan yang memang saya pikirkan, aduh takutnya jadi harus memang perlahan kalau berbicara dengan orang tua ya. Kemudian hambatan yang lain mungkin Pak dengan rekan sejawat. Nah kenapa saya katakan rekan sejawat? Nah kalau saya dengan wali kelas sudah ngobrol, sudah ada komunikasi. Nah tetapi Pak, di sisi lain ternyata ada rekan sejawat yang saya lihat gitu ya, ketika saya ada apa misalkan ketika saya menguraikan permasalahannya, ada saja yang mengatakan biasa saja biar baru dapat dan oke kituan. Nah itu ya, jadi artinya soal apatis gitu ya Bu? Iya, jadi artinya menganggap hal yang biasa ya. Itu ya hambatan yang menjadi yang saya takutkan gitu ya dalam permasalahan ini Pak. Lantas dari hambatan yang mungkin itu terjadi, yang tergambar oleh Ibu, bagaimana solusinya? Terima kasih.
Sebetulnya kalau solusi ya Pak ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan kalau dari dalam diri saya gitu ya. Tentu saja komunikasi dengan wali kelas juga sudah ya Pak. Nah saya sedang berusaha Pak sekarang ya, saya akan mencoba berkoordinasi dengan BP atau BK Pak. Nah karena memang kalau saya lihat ranahnya BP dan BK itu kan ada kesana ya Pak akhirnya gitu ya. Nah seperti itu Pak, saya akan mencoba bagaimana berkoordinasi atau berkolaborasi dengan BK. Bagus Bu ya. Jadi Ibu akan bekerjasama dengan pihak lain, dengan BK untuk mencapai tujuan Ibu mengatasi masalah ini. Nah, tapi kan Ibu sudah melakukan berbagai macam hal ya, alternatif solusi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari alternatif solusi yang Ibu sampaikan tadi, kalau melihat dari levelnya ya sekarang ya, kira-kira ada di level berapa tuh ya sekarang? Kalau mudah-mudahan ya Pak, kalau sudah terrealisasi gitu ya, antara saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan wali kelas, kemudian saya sudah berkoordinasi dengan BK, misalkan mudah-mudahan Pak level ini bisa mencapai 8 lah gitu ya, meskipun kenapa saya bilang 8, baru Pak kalau misalkan orang tua kalau dilibatkan mudah-mudahan dapat level 10 gitu Pak ya, itu ya, karena memang ini kaitannya bukan hanya 1 orang 2 orang saja untuk bagaimana masa depan anak tersebut gitu ya, tentu saja. Nah kalau tadi yang solusi yang saya katakan sampai berkoordinasi dengan BK itu adalah mungkin ya di level 8 mungkin Pak ya gitu. Ya, dari rencana Ibu katakan tadi ya, saya gitu ingat Pak ini. Kan Ibu ada alternatif solusi ya untuk masalah itu. Kira-kira yang menjadi prioritas dari rencana Ibu dari yang mana yang Ibu sampaikan tadi? Ya. Tentu saja Pak, prioritasnya tentu saja ingin mengubah gitu ya, bukan mengubah jadi ingin menyadarkan mereka, menyadarkan mereka bahwa hal tersebut adalah perilaku yang memang tidak baik. Kemudian prioritas yang lain juga memang kalau saya dengarkan curhat-curhat mereka memang ada kebutuhan yang memang kekurangan kebutuhan gitu ya. Terpenuhi ya, belum terpenuhi. Salah satunya mungkin dengan perhatian atau kasih sayang. Itu yang menjadi prioritas saya mungkin Pak ya. Oke. Bagus sekali ya, Ibu kali sudah merencanakan, sudah ada gambaran bagaimana mengatasi anak semacam itu. Lantas strategi apa yang akan Ibu lakukan? Untuk strateginya seperti tadi saya bilang di pertama bahwa saya berkoordinasi dengan BP atau BK ya. Saya menawarkan Pak terhadap BP dan BK itu untuk mengajak mereka Pak, karena kan kalau BP dan BK tidak terjadwal ya Pak ya, seperti guru makro. Saya meminta mereka untuk masuk kelas untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan, atau bahkan bisa melakukan secara global Pak. Jadi bukan hanya masuk 1 kelas 2 kelas, tapi dikumpulkan secara keseluruhan, secara umum. Nah bisa nih BP diarahkan selain dia penyuluhan, bisa menanyakan video-video Pak yang memang bisa kalau anak lebih ya itu dampaknya seperti apa. Mungkin seperti itu akan cepat ya, mudah-mudahan dengan seperti itu kesadaran mereka mulai berangsur bahwa itu adalah perilaku yang memang tidak boleh dilakukan. Video-video inspiratif ya. Iya, gitu. Dampak dari perilaku mereka yang seperti apa dampaknya, depannya seperti apa gitu ya. Iya. Atas dari rencana prioritas tadi, kira-kira kapan itu akan rencana aksinya? Karena kebetulan Pak sekarang adalah 1 minggu sebelum PAS ya. Kalau dimungkinkan bisa dilaksanakan minggu-minggu sekarang, tapi kalaupun tidak memungkinkan Pak, saya berencana itu dalam waktu ketika sesudah PAS. Di sekolah kami kan ada pekan remedial ya, sesudah PAS. Itu bisa memanfaatkan waktu ya mungkin 1 jam 2 jam lah gitu ya, tidak lama gitu ya, ketika mengadakan bimbingan atau penyuluhan dari BP tersebut. Oh gitu ya. Jadi setelah PAS lah seminggu ya? Iya, kalau memungkinkan sebelumnya, sekarang ada 1 minggu ya Pak sebelum PAS. Kalaupun tidak memungkinkan bisa nanti sesudah PAS. Oh iya, jadi Ibu kemauan itu secepatnya ya? Iya, secepatnya. Ya, kalau tidak memungkinkan mungkin setelah PAS nanti dilaksanakan itu. Bagus Bu ya, jadi luar biasa ya, Ibu rencananya sudah luar biasa, rencananya sudah terrealisasi dengan baik Ibu. Amin. Nah, menurut pendapat Ibu nih, ukuran ya, ukuran keberhasilan rencana yang Ibu buat tersebut. Ukurannya seperti apa keberhasilannya? Ukuran keberhasilan tentu saja Pak, anak tidak melakukan seperti itu lagi ya. Karena Pak kemarin saya sempat melihat coba membuka bajunya gitu, bagian lengannya gitu, membuka itu penuh pas dari bawah sampai atas. Nah otomatis ukuran keberhasilannya dalam jangka ketika misalkan anak sudah diberikan pendekatan penyuluhan, yang tidak ada lagi sisa-sisa goresan-goresannya mungkin ya seperti itu yang kurang bagus. Kemudian mereka juga sudah sadar gitu bahwa itu adalah tidak boleh dilakukan. Nah, itu mungkin Pak ya. Luar biasa Bu ya. Saya salut dengan Ibu ya, ternyata Ibu sudah memiliki konsep-konsep yang akan dilakukan, sudah ada rencana yang baik yang akan dilakukan, itu luar biasa. Yang mungkin saya sendiri belum terdapatkan, Ibu awalnya belum terdapatkan. Iya betul Pak. Ya, nah sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu yang terhadap rencana tersebut? Komitmennya seperti apa?
komitmennya tetap Pak pada diri saya dulu, diri saya dulu ya Pak ya. Karena memang tadi saya membuka diri untuk tempat curhat ya. Saya terus berkomitmen untuk melakukan pendekatan terhadap mereka, itu komitmen saya. Kemudian komitmen ini juga Pak tentu saja harus ada keterbukaan juga ya dari siswa tersebut gitu Pak. Ya, untuk menjaga komitmen itu sesuatu yang bukan hal yang gampang ya Bu. Betul Ya, Pak, betul. kenapa bukan gampang? Karena sifat manusia itu kan sifatnya fluktuatif ya, kadang terganggu oleh emosional kita sendiri. Iya. Jadi dalam hal ini siapa yang kira-kira Ibu ajak bersama kolaborasi untuk bisa menjaga komitmen ini? Selain saya dari pribadi, wali kelas Pak tentu saja ya ini berperan penting. Kemudian tadi saya sudah berkolaborasi dengan BP atau BK gitu ya. Kemudian orang tua Pak ini tentu saja di lain waktu Pak saya ingin melibatkan juga orang tua, memang harus tahu bagaimana perilaku anak tersebut. Nah mungkin yang terakhir Pak, kalau memang misalkan TK sejawat juga sama Pak, jadi semua yang berpihak di sekolah tentu saja harus mendukung untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau perlu memang kepala sekolah gitu ya, kepala sekolah juga ikut andil dalam hal tersebut gitu ya. Nah seperti itu Pak. Ya memang seharusnya ya semua warga sekolah terlibat, termasuk kepala sekolah. Iya. Ya, karena apapun yang terjadi pada sekolah tetap tanggung jawab ya sekolah. Betul. Nah, sekarang ya sampai ini kita kan ngobrol ya, Iya. dari awal nanti sampai sekarang sampai Ibu bisa membuka apa yang harus Ibu lakukan. Nah sekarang tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan pasca kita ngobrol saat ini? Tentu saja saya ingin merealisasikan ya tadi rencana-rencana saya yang sudah saya utarakan. Kalau pasca dari ngobrol sama Bapak ya, di lain waktu mungkin Pak saya juga bisa ngobrol lagi sama Bapak gitu ya tentang bagaimana perkembangan hasil ini, yang mudah-mudahan ya dengan nanti ngobrol lagi dengan Bapak permasalahan ini sudah selesai gitu ya, tidak berkembang lebih jauh lagi. Itu Pak mungkin tindak lanjutnya ya. Ya bagus. Jadi sepasca kita ngobrol hari ini, saya menunggu bagaimana hasil dari Ibu melakukan inovasi-inovasi terhadap permasalahan Ibu yang saat ini terjadi. Iya. Karena ya dengan tindakan-tindakan yang Ibu lakukan, keberhasilannya seperti apa? Iya. Saya tunggu ya kabar baiknya Iya, ya. baik Pak. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu konsep itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa berhasil sesuai dengan tujuan dan harapan Ibu, harapan anak-anak dan harapan kita semua. Ya, terima kasih Bu atas penjelasan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi bisa membawa hikmah terhadap kemajuan peserta didik kita. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, alhamdulillah barusan Bapak telah melaksanakan proses coaching ya Pak. Iya. Alhamdulillah berjalan baik dari awal sampai dengan akhir, sehingga bisa mendapatkan solusi yang baik dari Ibu Rahayu sebagai coachingnya. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian Bapak mungkin ini ada beberapa pertanyaan setelah Bapak melakukan coaching barusan sebagai tindak lanjut daripada observasi kita kali ini. Bagaimana menurut Bapak tentang penampilan Bapak barusan? Mengenai coaching yang telah Bapak lakukan barusan. Cukup bilang puas iya sih, tapi saya masih merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan saya itu belum berbobot sih. Tetap saya merasa saya seperti itu ya, walaupun alurnya sudah mengikuti alur ceritanya sudah laksanakan, tapi masih perasaan saya gitu, nggak tahu penilaian Ibu seperti apa. Perasaan masih tetap kurang optimal ya dalam pertanyaan yang berbobot itu, belum optimal menurut saya gitu. Jadi belum maksimal dalam menyampaikan pertanyaan berbobot. Iya, Bapak barusan melakukan coaching. Saya demikian. Kenapa Bapak berpikir demikian Pak? Ya karena saya melihat gitu ya, ketika saya membuat pertanyaan, coach itu agak sedikit kebingungan dengan apa yang saya tanyakan ya. Mungkin bahkan saya melihat tadi ada yang jawabannya hampir sama dengan yang saya tanyakan sebelumnya. Berarti itu ada pertanyaan yang kurang berbobot menurut saya seperti itu. Jadi menurut Bapak kurang puas ya dengan hasil coaching barusan, karena menurut Bapak belum bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot secara maksimal. Iya, seperti itu Bu. Dengan adanya mungkin tadi coaching kurang memahami dari pertanyaan Bapak, sehingga kurang tek-tek gitu ya Pak ya, dari pertanyaan dengan jawabannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu bisa dilaksanakan lebih baik lagi kalau sudah terbiasa ya Pak. Iya, kan mungkin kita belum terbiasa. Iya, karena belum terbiasa mungkin memang seperti itu. Apapun hal itu pasti kalau belum terbiasa akan menyulitkan. Iya. Ya, tapi kita akan berlatih. Insya Allah kedepannya kita bisa menjadi coach yang baik. Amin. Ya Bapak, boleh saya mengutarakan apa yang saya amati barusan? Boleh, terima kasih. Menurut pandangan saya tentunya. Iya, silakan Bu. Barusan saya sudah melihat apa yang Bapak lakukan sebagai coach. Sebenarnya sudah cukup baik.
dari iya. awal sampai akhir, alur ceritanya itu sudah dapat gitu. Iya. Dari mulai tujuan apa Bapak yang menginginkan, jawaban dari coachingnya mendapatkan tujuan apa yang ingin dibicarakan, kemudian identifikasi Bapak dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berbobot sudah ada gitu. Saya sudah lihat, kemudian ada rencananya juga tadi ada, kemudian mengenai tanggung jawab, mengenai komitmen yang Bapak tanyakan juga sudah ada. Memang betul kata Bapak tadi bahwa dalam Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot memang belum secara maksimal, tapi itu sudah berjalan dengan baik kalau menurut pandangan saya. Cuma tadi mungkin memang betul apa yang Bapak utarakan, bahwa kita itu untuk menguasai hal itu Bapak memang tidak mudah. Saya juga merasakan bahwa untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kemudian berjalan begitu saja tanpa kita kan belajar, kadang-kadang kita melihat teks ya, kadang-kadang kita melihat ke sini gitu. Jadi akhirnya fokus kita terganggu juga. Betul Bu. Ya, jadi kurang mengalir. Ya. Kalau menurut artinya itu kurang mengalir. Jadi kurang alami seperti itu. Tapi kalau kita sudah menguasai, ya insya Allah itu akan berjalan dengan mengalir begitu saja, sehingga tidak terasa tapi akan menghasilkan suatu solusi. Iya. Itu menurut pandangan saya. Jadi yang perlu mungkin dilakukan, kita perlu meningkatkan latihan kita. Iya. Lebih sering kita melakukan hal seperti ini, coaching, insya Allah hal itu akan, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan di luar kepala kita sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan coachingnya. Itu menurut pandangan saya. Jadi memang tidak mudah, tapi bisa kita kembangkan Pak, kita asah kemampuan kita. Saya juga sama belajar seperti Bapak. Seperti itu Pak. Kemudian Bapak dari hal yang sudah saya utarakan, Bapak setuju tidak dengan apa yang saya utarakan barusan mengenai penilaian saya terhadap coaching yang Bapak lakukan barusan? Setuju banget Bu. Kenapa saya merasakan seperti itu ya? Karena memang saya belum terbiasa melakukan coaching gitu ya. Jadi saya seolah-olah masih memerlukan sejenis arahan-arahan dalam bentuk teks. Ya, seperti tadi kadang-kadang saya mengingat-ingat kembali apa yang harus saya tanyakan dengan melihat beberapa teks yang mungkin saya lupa apa yang harus saya tanyakan gitu ya. Jadi itu memang sangat mengganggu. Saya juga merasa terganggu dengan hal itu. Jadi dengan hal ini menjadi hal yang baik. Apa Abang Ibu Ahmadiyah sampaikan kepada saya, ini mudah-mudahan menjadi bahan perbaikan untuk saya ke depannya ya Bu. Kita sama-sama belajar Bapak. Iya. Jadi kemudian apa tindak lanjut Bapak untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut Pak? Ya, sudah barang tentu saya akan mempelajari lagi bagaimana menjadi seorang menjadi coach itu. Kemudian saya juga akan mempraktekkan ya di berbagai kesempatan ketika ada peluang untuk menjadi coach, mengcoaching mengcoaching siapa saja ya, untuk menambah jam terbang saya. Kemudian saya akan terus belajar dengan melihat video-video inspiratif ya tentang coaching ini. Bagaimana itu coaching yang baik itu, bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot seperti apa. Karena saya terus melakukan perbaikan belajar terus menerus tanpa nanti supaya sebelum saya menjadi seorang coach yang baik. Ya, bagus sekali Bapak rencana tindak lanjutnya mudah-mudahan bisa dilakukan ya Pak ya. Amin. Dengan terus melakukan latihan, kemudian Bapak melakukan coaching kepada orang-orang sekitar, mungkin bukan hanya teman sejawat ya Pak ya. Bisa dengan orang-orang yang ada di rumah. Sebenarnya ini bisa dilakukan sebagai kita Bapak itu menemukan suatu solusi dari suatu permasalahan, bukan hanya ranah pekerjaan kita saja, tapi dalam keluarga juga mungkin bisa. Itu sebagai bahan latihan kita juga. Kemudian kita juga melihat referensi yang sudah ada ya Pak, karena sekarang kan era digital begitu maju, jadi kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah mengcoach yang baik itu. Seperti itu ya Pak. Iya. Ya baik Bapak. Kemudian sebagai penutupnya nih Pak, apa yang Bapak yang Bapak dapatkan dari proses supervisi ini atau observasi yang saya lakukan ini Pak? Luar biasa Bu, banyak sekali yang saya dapatkan dari hasil pengamatan Ibu yang disampaikan ke Bapak. Jadi banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki karena orang itu lebih cenderung tidak akan menyadari kelemahannya sendiri gitu ya. Ketika saya melakukan coaching, Ibu mengamati ternyata kelemahan saya seperti ini,
saya akan memperbaiki kelemahan-kelemahan itu, kemudian saya mempertahankan apa yang sudah dikatakan Ibu tadi baik, saya akan pertahankan, dan dalam paling penting saya akan terus mengembangkan potensi saya dalam melakukan coaching ini dengan berbagai macam bentuk latihan, nonton video inspiratif, atau mungkin saya melihat secara langsung orang sedang melakukan coaching ya sama langsung ya, seperti apa gitu. Ya seperti yang kita lakukan ini juga sebenarnya ini sebenarnya kita latihan secara langsung ya Pak ya. Baik sekali Bapak ya, apa yang akan Bapak lakukan kemudian ya, yang menurut Bapak hal baik apa yang diperoleh dari observasi yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan betul apa kata Bapak, saya juga sama belajar dengan adanya hal seperti ini kita bisa memperbaiki diri dan bisa mengembangkan diri kita supaya lebih baik lagi. Betul Bapak, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya harapkan ini tetap berlanjut ya Pak. Kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa lebih bisa mengembangkan diri lagi lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak.